Thanks. Love you. Forever. Halo semuanya, selamat datang di channel Yorfa Film bersama saya Pandol. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan sekelompok jurnalis yang mendokumentasikan bagaimana detik-detik keruntuhan Amerika Serikat yang harus hancur lantaran kebodohan presidennya yang memaksa ambisinya untuk menjabat sampai lebih dari 3 periode. Hal ini memicu pemberontakan dan juga kerusuhan di mana-mana, dan parahnya hal ini sampai menimbulkan perang saudara di antara penduduk Amerika Serikat sendiri. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Presiden Amerika Serikat sedang berpidato untuk menenangkan rakyatnya sedang dilanda krisis akibat perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Scene lalu memperlihatkan juga seorang wanita bernama Lee Smith yang berprofesi sebagai seorang jurnalis. Bukan jurnalis biasa, Lee merupakan jurnalis dengan bidang khusus meliputi berita konflik yang terbukti dengan dia yang sedang bermalam di hotel yang dekat dengan daerah konflik. Keesokan paginya, Lee pergi meliput berita bersama seorang rekannya bernama Joe. Sesampainya di tempat, Lee langsung mendokumentasikan setiap momen yang ada. Di sini keributan terjadi lantaran masyarakat sedang berkerumun demi mendapatkan air bersih. Karena keadaan cukup keos, salah seorang kameramen perempuan tak sengaja terkena pukulan dari salah seorang warga. Lee langsung dengan sigap menolong perempuan itu dan memeriksa keadaannya. Wanita muda ini langsung mengenali Lee karena memang Lee merupakan jurnalis terkenal. Saat Lee menyuruh remaja ini memakai perlengkapannya, tiba-tiba dari belakang Lee ada seorang wanita yang berlari membawa bendera Amerika Serikat dan langsung meledakkan dirinya di tengah-tengah massa. Ledakan ini membuat semua orang yang selamat benar-benar terkejut karena shockwave-nya. Namun Lee yang sudah terbiasa akan hal ini bukannya shock, namun malah langsung mengambil gambar dari para korban, dan si remaja tadi juga memotret para korban. Scene lalu berganti di mana Lee dan Joe kini sudah tiba di hotel dan berbincang dengan rekan mereka yang lain bernama Sammy. Saat sedang berbincang, listrik hotel tiba-tiba mati yang membuat Lee gagal mengupload beritanya, dan hal ini membuat Lee kesal karena sudah dari pagi ia meliput tapi gagal menguploadnya. Namun untungnya tak lama listrik kembali menyala. Mereka lalu melanjutkan bincang mereka. Joe mengatakan bahwa mereka harus bisa mewawancarai presiden dan menanyakan langsung apa alasan dibalik ambisinya ingin memimpin Amerika Serikat lagi setelah dia sudah memimpin selama 3 periode. Apalagi presiden ini gaya memimpinnya sangat otoriter, yang tentu hal ini melawan demokrasi yang sudah dijunjung tinggi oleh orang Amerika Serikat. Lee lalu mengatakan bahwa dirinya dan Joe sudah membulatkan tekad untuk melakukan hal itu. Sammy lalu mengatakan bahwa untuk Washington, mereka tidak bisa menggunakan jalan utama karena pasukan WF yang memberontak sudah sampai di kota New York, sehingga mereka harus memutar melalui Virginia sejauh 800 mile. Lee lalu mengajak Sammy ikut karena Sammy tahu rutenya. Sammy lalu mengatakan bahwa ia tahu rute itu karena ia ingin meliput pasukan WF yang berada di garis paling depan pertempuran, yakni Charlottesville yang dekat dengan Washington. Namun Joe menyampaikan kekhawatirannya jika Sammy ikut, lantaran perjalanan mereka sangatlah berbahaya dan bodi Sammy sendiri tidak gesit seperti yang lainnya. Namun karena Lee yakin Sammy bisa mengatasi hal tersebut, maka Joe setuju juga untuk membawa Sammy. Setelah itu Lee pamit untuk kembali ke kamarnya dan mau mengupload beritanya sambil beristirahat. Saat mau menggunakan lift, Lee disarankan oleh resepsionis untuk menggunakan tangga saja karena takut listriknya mati lagi. Lee yang sudah cukup kesal dengan hotel yang ia tempati karena listrik mati tadi, kini bertambah kesal lagi karena disuruh menggunakan tangga padahal kamarnya ada di lantai 10. Saat mau menaiki tangga, remaja yang tadi ditolong oleh Lee menegur Lee. Lee cukup terkejut kenapa anak itu bisa menemukannya, dan remaja tadi mengatakan bahwa ia tahu bahwa hotel ini ditinggali oleh banyak jurnalis dan ia pun memilih untuk menginap di hotel ini juga. Lee lalu menanyakan siapa nama remaja itu, dan remaja itu menjawab bahwa dirinya bernama Jesse. Setelah itu Lee pamit untuk pergi ke kamarnya, sedangkan Jesse lalu mendatangi Joe dan juga Sammy. Di kamarnya, Lee mengingat eksiden kelam apa saja yang pernah ia dokumentasikan selama bertugas sebagai seorang jurnalis.
Keesokan paginya, Lee bersiap untuk pergi ke Washington dan terkejut saat ia mau masuk ke mobil karena di dalamnya sudah ada Jesse. Lee lalu menanyakan mengapa Jesse ada di dalam mobil kepada Joe. Joe lalu mengatakan bahwa jika Lee yakin Sammy bisa mengatasi kendalanya, maka tentu Jesse pun demikian. Joe juga menjelaskan bahwa semalam ia dan Sammy berbincang dengan Jesse dan ia dan Sammy menganggap bahwa Jesse punya visi yang sangat baik. Dengan terpaksa, Lee pun mengizinkan Jesse untuk ikut, namun hanya sampai Charlottesville dan tidak boleh sampai Washington DC. Dan mereka pun akhirnya berangkat. You don't want to miss that. Tuesday. Di tengah perjalanan, Sammy menanyakan apa yang akan Lee dan Joe tanyakan kepada presiden nanti. Joe menjawab tentu bukan pertanyaan sederhana yang akan mereka utarakan kepada presiden nanti. Setelah itu mereka sampailah di sebuah pom bensin yang dijaga oleh 3 orang pria bersenjata. Awalnya mereka ragu apakah akan mengisi bensin atau tidak, namun Sammy mengatakan bahwa mereka harus mengisi bensin jika mereka bertemu pom karena perjalanan mereka tidak terprediksi. Joe akhirnya membawa mobil mereka ke pom bensin itu. Salah satu pria lalu mengatakan bahwa pom ini adalah khusus untuk pasukan WF. Namun Lee memujuk pria itu dengan mengatakan akan memberikan sejumlah uang untuknya dan pria itu pun setuju. Di sisi lain, Jesse keluar dari mobil dan mengatakan kepada Joe ia ingin mengambil gambar karena ia melihat sesuatu yang menarik. Jesse lalu pergi ke sebuah tempat sambil diikuti pria bersenjata lainnya. Lee lalu mengikuti Jesse karena takut terjadi apa-apa. Sesampainya di spot yang ingin dipotret Jesse, rupanya di situ ada 2 orang yang sedang dalam kondisi luka akibat penyiksaan dan mereka diikat dengan keadaan menggantung. Pria bersenjata mengatakan bahwa 2 orang itu adalah penjara dan sudah 2 hari mereka dalam posisi seperti itu. Pria itu mengatakan bahwa ia dan timnya belum tahu mau diapakan orang-orang ini. Lalu pria bersenjata itu meminta Lee dan Jesse untuk menentukan enaknya diapain 2 orang itu. Apakah dibunuh saja atau menghajar mereka lagi? Jesse yang merupakan seorang pemula dan melihat pemandangan mengerikan ini tentu mengalami syok berat. Lee lalu menyuruh pria bersenjata itu untuk berdiri di antara kedua pria yang sedang digantung untuk dipotret. Selesai mengisi bensin, Jesse mengoceh di dalam mobil bagaimana perasaannya melihat kejadian tadi. Lee lalu mengatakan jika ingin menjadi seorang jurnalis perang, maka ia harus kuat melihat hal seperti itu dan jika lemah mental lebih baik Jesse putar balik saja karena kedepannya pasti hal-hal yang jauh lebih mengerikan bisa terjadi. Sammy lalu meminta Lee untuk lembut sedikit karena Jesse cuman shock saja. Lee malah menjawab kursi di belakang memang diisi untuk anak-anak TK dan juga panti jompo yang lemah. Jesse yang tiba-tiba menangis tiba-tiba berhenti menangis dan mengatakan bahwa apa yang diomongkan Lee adalah benar dan ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. He's right. I won't make that mistake again. To the secessionists, I say only this. Ready to fulfill the promise of our forefathers. Stop here a minute. Setelah itu, Lee meminta Joe untuk berhenti di sebuah lapangan parkir yang luas dan mengajak Jesse untuk mengikutinya. Lee lalu menyuruh Jesse untuk mempotret helikopter militer yang sudah rusak. Jesse lalu memfoto heli itu dan setelah itu, Jesse meminta maaf kepada Lee jika ia dianggap beban dan ini merupakan keputusannya sehingga Lee tidak perlu marah juga kepada Sammy maupun Joe. Lee lalu menjawab bahwa kata-kata Jesse inilah yang akan ia ingat apabila Jesse terluka atau tertembak selama perjalanan mereka. Jesse lalu meminta jika hal itu terjadi, maka Lee harus mendokumentasikan dirinya juga. Malamnya saat sedang beristirahat dan jarak mereka tersisa 508 mil lagi sampai Washington, Lee dan Sammy duduk sambil melihat percikan peluru tracer yang menyala di depan mereka yang menandakan bahwa di dekat tempat mereka beristirahat sedang terjadi pertempuran antar pasukan tentara dengan pasukan WF. Sammy mengatakan bahwa Lee harus lebih bijaksana menghadapi Jesse karena Jesse mirip sekali dengan Lee sewaktu masih muda. Tak lama Joe datang dan mengatakan kepada Sammy dan juga Lee bahwa esok mereka harus mendatangi zona pertempuran yang ada di depan mereka. Setelah itu Joe mendatangi Jesse yang sendirian di dalam mobil. Joe mengatakan mereka akan pergi ke zona pertempuran esok hari dan menawari Jesse obat tidur agar ia bisa beristirahat. Jesse lalu menolak obat itu karena ia memilih untuk tidak tidur malam ini dan Joe akhirnya bersiap untuk beristirahat sendiri, begitupun juga dengan Sammy. Pada pagi hari, mereka benar-benar mendatangi zona pertempuran, di mana mereka mengikuti pasukan separatis yang berafiliasi dengan pasukan WF. Di sini terlihat salah seorang separatis terjebak di bawah rentetan tembakan dan rekannya yang lain berusaha menyelamatkannya.
Sayangnya separatis yang terjebak itu terkena tembakan dan membuatnya tewas meski sempat mendapatkan pertolongan. Setelah itu mereka pun memasuki sebuah gedung di mana pemimpin kelompok separatis meminta seluruhnya untuk diam karena terdengar suara orang yang merintih di lantai atas. Mereka lalu perlahan menaiki tangga dan saat tiba di atas, rupanya ada seorang tentara yang terluka. Para separatis pun tanpa banyak bicara langsung menembak tentara itu. Scene lalu memperlihatkan di mana para tentara sudah menyerah dan dibawa oleh para separatis ke lapangan dan langsung dieksekusi. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di West Virginia yang berjarak 289 mile dari kota Washington. Di sini mereka beristirahat di sebuah stadion yang dijadikan camp dan dilindungi oleh PBB. Karena hari masih terang, mereka pun membaur bersama dengan para warga yang mengungsi. Lee lalu mendatangi Jesse yang sedang duduk di tribun dan memberinya makanan. Jesse lalu mengatakan bahwa ia akan memakan makanan itu setelah memeriksa foto yang ia potret selama perjalanan. Jesse di sini tidak percaya diri dengan hasil fotonya, namun Lee justru memuji foto Jesse. Pada malamnya mereka berbincang hangat dan lalu beristirahat. Paginya mereka melanjutkan perjalanan sampai tibalah mereka di sebuah tempat yang seolah-olah tempat itu tidak terjadi krisis atau konflik sama sekali. Mereka lalu memberhentikan mobil dan memasuki sebuah toko baju. Joe lalu menanyakan ke mbak-mbak penjaga toko apakah orang-orang di sini tahu jika perang saudara telah melanda seluruh Amerika. Mbak-mbak itu menjawab tentu mereka tahu, hanya saja mereka tidak mau terlibat dan ikut campur dalam pertempuran ini. Setelah itu Jesse menyuruh Lee untuk memakai gaun yang ia lihat bagus. Setelah memakai gaun, Jesse menyuruh Lee untuk berpose karena ia mau memotretnya. Selesai mencoba gaun, Lee keluar dan menemui Sammy. Sammy menyuruh Lee untuk melihat ke atas gedung di mana terdapat tentara bayaran yang berjaga. Selesai membeli gaun, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai tibalah mereka di sebuah jalan yang sedikit mencurigakan karena di tengah jalan ada seorang tentara yang tergeletak. Lee lalu menggunakan lensa telenya mengamati apakah ada sniper yang bersiaga. Setelah memastikan tidak ada pergerakan, mereka pun melanjutkan berjalan perlahan melewati jalan itu dan tiba-tiba mereka ditembaki dan segera Joe membawa mobil mereka untuk berlindung. Lalu Joe, Lee, dan Jesse pun turun dari mobil. Ternyata di dekat situ ada seorang sniper dari militer yang sedang membidik sniper dari rumah besar yang di seberang sana. Joe menanyakan mereka di pihak mana. Tentara itu tidak menjawab dan hanya mengatakan dia ditembak, maka sekarang dia harus membalasnya. Tak lama kemudian, tentara lainnya berhasil melumpuhkan sniper yang ada di dalam rumah dan setelah aman mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan saat ini, Lee mengambil alih kemudi menggantikan Joe agar dia bisa beristirahat. Saat sedang melewati hutan, mobil mereka diikuti oleh mobil lain yang melaju mendekat. Lee lalu memberitahu Sammy jika mereka sedang diikuti. Sammy lalu menyuruh Lee untuk memberi jalan, siapa tahu mobil di belakang memang sedang terburu-buru. Saat sudah sejajar, rupanya mobil itu disetir oleh rekan yang seprofesi dengan mereka, yakni Tony si gondrong dan juga Bohai. Seketika Lee dan yang lain yang merasa lega, ternyata mobil tadi bukan ancaman. Namun di sini yang menjadi masalah adalah Tony dan Bohai sepertinya sedang dalam pengaruh alkohol dan tiba-tiba Tony berpindah ke mobilnya Lee dengan posisi kendaraan tersebut sedang berjalan. Jesse yang melihat hal ini sebagai sebuah keseruan justru ikut-ikutan dengan berpindah dari mobilnya Lee ke mobilnya Bohai. Setelah berhasil, Bohai lalu tancap gas melaju kencang. Tony lalu mengatakan bahwa Lee dan kawan-kawan tidak perlu khawatir karena Bohai hanya ingin ngebut saja karena mobil yang ia bawa adalah sebuah Land Cruiser. Lee lalu mengajar mobil Bohai meski mobil mereka tentu akan ketinggalan di belakang. Di sini Sammy dan Lee justru khawatir dengan kondisi Jesse karena mereka menganggap hal seperti itu bukanlah sebuah lelucon. Saat sedang jengkel, Lee hampir saja bertabrakan dengan truk militer yang melintas dan membuat mobil mereka keluar jalur. Tentu ini semakin membuat mereka tertinggal di belakang. Lee lalu dengan sigap melajukan lagi mobilnya sehingga sampailah mereka di sebuah desa kecil yang kosong dan melihat mobil yang dikendarai oleh Bohai dan juga Jesse sudah berhenti tanpa Bohai dan Jesse di dalamnya. Lee lalu berhenti dan mencari Bohai dan Jesse. Mereka pun menemukan Bohai dan Jesse sudah ditahan oleh pihak militer yang hendak mengubur warga yang mereka bantai. Lee lalu mengatakan bahwa ia harus ke sana. Namun Sammy mengatakan hal itu sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa mengingat tentara yang ada di sana habis membantai orang.
Ia juga berfirasat bahwa hal ini akan membawakan sebuah kematian. Namun Lee, Joe, dan Tony memaksa tetap pergi ke sana. Mereka bertiga lalu mendatangi tentara yang ada di sana. Joe lalu meminta kepada salah satu tentara berkacamata merah yang kita panggil saja Om Carlo. Mereka meminta untuk melepaskannya karena yang mereka tahan adalah rekan jurnalisnya. Namun bukannya membebaskan, Om Carlo justru secara semena-mena menembak Bohai yang membuat Bohai TWS alias tewas. This guy's your colleague? Semua yang ada di situ langsung tegang, apalagi Tony langsung benar-benar shock sampai tidak bisa berbicara melihat rekannya tewas di depan matanya. Joe lalu menegaskan bahwa mereka adalah warga Amerika Serikat. Om Carlo lalu menanyakan satu persatu Amerika Serikat bagian mana mereka semua berasal. I'm just saying, Just what? well, you're American, okay? What kind of American are you? Central American? South American? Florida. Florida? Central? What about you? Where are you from? Tell him, Jesse. Missouri? Missouri? What about you? Where are you from? Colorado. Sampai ketika Om Carlo menanyakan ke Tony dari mana ia berasal, Tony yang sambil shock mau jawabnya dengan terbata-bata bahwa ia berasal dari Hong Kong, China. Seketika Om Carlo menembak Tony dengan alasan Tony bukan orang Amerika Serikat. Hey, buddy, what's your deal? Where are you from? Where are you from? You can't speak English? Yes, you can. Yes, you can't. You open your mouth and tell me where you're from. Where are you from? I'm from Hong Kong. Oh, China. Saat semakin mencekam, tiba-tiba Sammy muncul menabrak mobil mereka ke tentara tadi. Akibatnya tentara tadi masuk ke dalam kubangan berisi mayat-mayat, termasuk juga Jesse di dalamnya. Get in the car! Segera Joe menolong Jesse untuk naik dan secepat mungkin mereka masuk ke dalam mobil dan kabur diikuti oleh tembakan dari salah seorang tentara yang ada di sana. Mereka terus berjalan sampai tiba-tiba Sammy berhenti dan mengatakan ia tidak bisa menyetir lagi karena ia tertembak. Segera Joe mengambil alih kemudi dan yang lain mencoba menyetop pendarahan Sammy. Joe terus membuat mobil mereka berjalan hingga akhirnya mereka tiba di Charlottesville di mana pasukan WF berkonsolidasi untuk serangan terakhir ke Washington. Sayang saat mau diobati, Sammy sudah menghadap bapak yang di atas karena kehabisan darah. Scene lalu memperlihatkan Lee yang mendatangi Joe yang sedang berbicara dengan rekan jurnalis dari militer. Lee lalu mendapatkan penjelasan bahwa malam ini pasukan WF akan menyerang Washington sehingga mereka tidak bisa mewawancarai presiden. Padahal Sammy sendiri sudah berkorban nyawa untuk mereka. Tak mau sia-sia, Lee dan Joe memutuskan untuk ikut ambus pasukan WF di garis depan berharap mereka bisa mewawancarai presiden sebelum presiden tersebut dieksekusi. Tak lama kemudian pasukan WF pun berangkat ke Washington DC. Pada malam harinya, Lee, Joe, dan Jesse mengikuti pasukan WF yang menyerang Washington dengan tujuan akhir adalah White House untuk mencari Presiden Amerika Serikat. Setelah berhasil menembus pertahanan kota Washington, pasukan WF pun berhasil mencapai gerbang Gedung Putih. Karena Gedung Putih sulit untuk ditembus, akhirnya pasukan WF mengerahkan tank yang mereka punya untuk membobolnya. Di tengah pertempuran, Joe bertanya kepada seorang jurnalis militer dari mana mereka tahu presiden masih ada di dalam White House. Jurnalis itu menjawab bahwa mereka tahu dari para jenderal yang menyerah kemarin kepada pasukan WF. Nah, saat pasukan WF hendak masuk, terlihat ada rombongan konvoi presiden bersiap untuk kabur. Para pasukan WF pun segera bersiap untuk mencegatnya. Saat pasukan WF mencegat konvoi, Lee dengan instingnya malah yakin presiden masih ada di dalam dan yang keluar hanyalah pengalihan saja. Joe lalu masuk ke White House diikuti oleh Lee dan juga Jesse. Insting Lee ternyata benar, para tentara tidak menemukan presiden di mobil dinasnya dan segera masuk ke dalam White House. Di dalam ternyata masih ada beberapa staf presiden berikut dengan pengawal presiden yang masih di dalam. Salah seorang pasukan WF pun memberitahu para jurnalis agar lebih berhati-hati lagi.
Pasukan WF pun melakukan penyerangan menuju ruang presiden. Di tengah ambush, Jesse yang terlalu berani ke tengah-tengah ambush demi mendapatkan gambar terbaik. Namun Lee yang melihat Jesse dalam keadaan berbahaya segera mendorong Jesse agar tidak tertembak. Namun hal ini justru membuat Lee sendiri yang tertembak. Jesse yang memang fokus kepada kamera langsung refleks memfoto Lee yang tertembak dan lalu tergeletak di lantai. Saat para tentara masuk ke ruang presiden dan menangkap presiden, Joe lalu meminta sedikit waktu untuk mendapatkan kata-kata terakhir dari presiden sebelum ia dieksekusi. I need a quote. Don't let him kill me. Yeah. That'll do. Dan setelah itu presiden itu ditembak oleh pasukan WF. Tamat, film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekuasaan hanyalah titipan, dan jika sudah berkuasa dan waktunya untuk mundur, maka mundurlah. Jangan sampai karena ambisi dari seorang pemimpin, sebuah negara bisa jadi hancur, warganya dilanda krisis apalagi sampai menimbulkan perang saudara antara para masyarakatnya. Sekian dulu video kali ini. Pandul pamit undur diri, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Yorfa Film ini, dan silahkan request mau direkapkan film apa lagi di video selanjutnya.